Pemirsa, terpergok hendak mencuri sepeda motor seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur nyaris tewas dikeroyok warga. Ya, sementara di Lampung Timur, motor batik ditemukan tersangkut di tembok rumah warga karena pencuri tak kuat mengangkat motor. Warga desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Lumajang, menghakimi seorang pria yang terpergok akan mencuri sepeda motor warga. Memanfaatkan warga yang sedang ikut lomba 17 Agustusan, pelaku beraksi bersama rekannya menargetkan sepeda motor warga. Namun aksinya ketahuan hingga pelaku kabur. Pelaku sempat berbaur dengan warga dan berpura-pura saksikan lomba 17 Agustusan. Sempat mengancam dengan acungkan celurit, pelaku dikeroyok warga hingga babak belur. Saat pelaku akan dibawa ke mobil polisi, warga yang kesal masih berupaya mengeroyok pelaku. Beruntung polisi berhasil mengevakuasi pelaku ke mobil polisi. Polisi kini memburu rekan pelaku yang kabur. Dalam perjalanan ketemu dengan orang yang mencurigakan, langsung mengeluarkan 2 celurit. Jadi pelakunya 2 orang, mengeluarkan 2 celurit. Anggota Polsek Tempeh minta bantuan warga, langsung bisa mengamankan 2 tersangka tersebut. 1 tersangka. Untuk 1 tersangka sekarang masih dalam rangka pengejaran di TKP. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan motor yang hendak dicuri dan 2 celurit milik pelaku. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Nek, kok jadi maling. Lewat kone puwe dak. Inilah video amatir yang merekam sebuah motor tersangkut di tembok rumah warga yang berada di Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Motor jenis Matic yang tersangkut ini diduga akan dicuri oleh komplotan maling yang diduga masuk dari belakang rumah korban. Namun para pencuri sepertinya tak kuat untuk mengangkat motor hingga keluar dari pagar tembok. Panik takut ketahuan warga, motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja. Dia gantungan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut, terus kita orang pada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu, terus baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu. Percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi. Meski motornya tak hilang, pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut akan kembali lagi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Yasmin, saya yakin Yasmin ini kalau ngeliat buaya, kalau nggak di kebun binatang, biasanya di handphone, digodain kan. Oh, buaya darat, di buaya darat. baik. Ada yang mana nggak kalau aku chat gitu kan. Nah, yang ini nih, ini beda nih. Gimana ya? Buaya yang ini beda, Yasmin. Jadi buaya yang ini masuk ke dalam sebuah toko, ini menghebohkan warga di Taliabu, Maluku Utara. Ya, ini real buaya ya, pemirsa hewan ya. Pemilik toko maupun pengunjung toko panik berhamburan keluar. Seekor buaya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah toko di Desa Wayo, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Hal ini pun membuat panik para pengunjung toko. Buaya dengan panjang 2 meter ini berjalan di lorong dan bersembunyi di bawah rak barang. Para pengunjung berusaha mengusir hewan reptil tersebut agar keluar dari toko, namun tindakan yang dilakukan membuat buaya semakin agresif. Setelah hampir 1 jam, buaya tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh personil pemadam kebakaran Taliabu. Tidak ada korban luka maupun kerusakan fatal akibat buaya tersebut. Fenomena buaya masuk pemukiman warga di Kabupaten Taliabu kerap terjadi belakangan ini. Selain karena hujan deras yang mengguyur Pulau Taliabu, hal ini diduga juga disebabkan perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan habitat buaya. Dari Pulau Taliabu, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pati berencana kembali gelar aksi mendesak Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ya, aksi digelar pada Senin 25 Agustus 2025. Aliansi Masyarakat Pati akan kembali menggelar aksi pada Senin 25 Agustus 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Namun demikian, koordinator aksi meminta agar demo dilaksanakan tertib. Unjuk rasa warga Pati dipicu kebijakan kontroversi Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Kebijakan langsung tuai penolakan warga. Puncaknya terjadi pada 13 Agustus lalu. Lebih dari 50.000 warga datang ke pendopo Bupati mendesak agar Sudewo mundur dari jabatannya. DPR pun kemudian membentuk pansus angket untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Pansus hak angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Ya, Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan retribusi yang berpijak kepada rakyat. Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota, yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak, termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, DQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Semarang, Jawa Tengah akhirnya membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP dan juga pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 400%. Pembatalan kenaikan PBB ini akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah per tahun. Bupati Semarang, Ingesti Nugraha, ini menegaskan pihaknya membatalkan kenaikan PBB sebesar 400% hingga akhir Desember 2025 mendatang. Batalnya kenaikan tarif PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar dari total 88 miliar rupiah per tahunnya. Meski begitu, Bupati Semarang menyebut pembatalan kenaikan PBB tidak akan mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang karena pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Sebelumnya, kenaikan PBB sebesar 400% di Kabupaten Semarang dikeluhkan warga dan sempat viral di media sosial. Sifatnya, Bapak Ibu, kemarin ada sudah dari Pak Mendagri ada surat edaran terkait dengan masalah pajak dan juga retribusi. Kemudian kami tidak lanjuti bahwa kami mengadakan rapat lanjutan, yaitu kami mengambil putusan kenaikan NJOP yang berdampak kepada kenaikan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 kami batalkan. Artinya yang naik itu nanti turun sama dengan tahun 2024. Kemudian yang turun tetap turun. Ya, ini peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka boleh meriah. Tapi ternyata ada sejumlah warga yang berteriak turunkan pajak saat Menteri Keuangan Sri Mulyani melintas dengan mobil karnavalnya. Ya, teriakan hati suara rakyat itu menyikapi kenaikan berbagai pajak, terutama PBB di berbagai daerah. Selain mobil karnaval yang unik, para pejabat negara yang ikut dalam kemeriahan Minggu malam tak luput dari perhatian warga. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dielulukan warga penonton karnaval. Warga yang menonton karnaval budaya di Jalan Protokol Jakarta seketika sigap saat kendaraan hias Kementerian Keuangan melintas di depannya. Alih-alih menyambut lambaian tangan Menteri Keuangan yang sedang berada di atas kendaraan, warga sontak tersadar isu yang sedang hangat yakni pengenaan tarif pajak.
Seperti diketahui, sejumlah daerah dikenakan tarif pajak pembangunan yang cukup tinggi hingga Kabupaten Pati sempat bergejolak. Belum lagi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat kontroversial menyamakan zakat dengan pajak.